Ayah Bunda, jumpa lagi dalam acara Mini Parenting bersama saya Arthur Huae dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Hari ini kita akan melanjutkan topik perbincangan kita mengenai sering membentak anak, resiko kesehatan mental. Maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anak sebagai korban seringkali dijadikan sebagai pembenaran bagi orang tua. Karena hal tersebut dalam versi kita sebagai orang tua adalah bentuk mendidik anak menjadi baik. Orang tua sering membentak anak dengan ekspresi wajah yang terkesan menakutkan dan seringkali juga beriringan dengan bahasa verbal yang menyudutkan anak. Bahkan, orang tua juga seringkali merendahkan dan menghina anak. Cara orang tua membentak anak sejak dini secara psikologis meninggalkan luka batin yang sangat dalam bagi perkembangan anak. Anak cenderung menjadi penakut, pendiam, dan merasa dirinya selalu bersalah atas apapun yang ia lakukan. Bahkan tidak sedikit yang berakhir pada kematian yang tidak diinginkan. Ayah bunda, masa-masa pertumbuhan dan perkembangan di usia anak-anak haruslah diisi dengan peristiwa-peristiwa positif, bukan peristiwa-peristiwa yang traumatik. Setiap kehidupan anak saling berkaitan di setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang dilaluinya. Jangan sampai anak kita bertumbuh menjadi anak yang mental breakdown karena perbuatan kita sebagai orang tua. Saat anak kita mengalami perubahan emosi atau sikap atau tingkah laku yang tidak seperti anak sesuai dengan usia umumnya, maka kita sebagai orang tua yang merupakan lingkungan utama bagi anak perlu mengambil suatu tindakan agar dapat menyelamatkan anak dari tindakan-tindakan yang selama ini ayah dan bunda lakukan. Kesadaran sebagai orang tua itu penting ayah bunda, di mana sebagai orang tua kita juga perlu mengevaluasi diri dan bahkan kita juga perlu mengkritik diri. Apakah cara kita dengan membentak anak itu adalah hal positif bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka? Ayah bunda, nampaknya itu tidak baik bagi pertumbuhan anak-anak kita. Karena itu, yuk ayah bunda, kita ubah pola tersebut. Jika anak kita melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang ayah bunda lakukan atau yang ayah bunda terapkan, maka ada beberapa cara yang bisa ayah bunda lakukan bukan dengan membentak anak. Yaitu meliputi, pertama, sebelum memberikan hukuman bagi anak, maka ayah bunda perlu duduk bersama dengan anak. Kemudian, ayah dan bunda mendengarkan terlebih dahulu cerita dari versi anak. Hal ini dilakukan agar kita sebagai orang tua paham kondisi sesungguhnya yang dialami oleh anak. Kemudian yang kedua, jika kesalahan itu dilakukan tanpa sengaja, ayah bunda perlu mengendalikan emosi terlebih dahulu. Ingat ya, ayah bunda, kata-kata kasar atau kalimat-kalimat negatif yang sudah keluar dari mulut kita kepada anak akan menjadi racun hancurnya kesehatan mental anak, pertumbuhan fisik anak, dan bahkan hubungan sosial anak. Ketiga, jika anak melakukan kesalahan, coba berikan hukuman yang positif yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak disukai anak. Tapi, kegiatannya jangan yang berat atau yang sulit ya, ayah bunda. Mengingat anak kita masih dalam proses tahap pertumbuhan dan perkembangan. Hukuman-hukuman positif akan membantu anak membangun rasa percaya diri, dan terlebih lagi, anak akan belajar untuk bertanggung jawab dan mampu mengakui kesalahan yang ia lakukan. Keempat,
Jika anak mampu melakukan hukuman, berikanlah reward tapi tidak bersifat memanjakan anak ya, ayah bunda. Rewardnya bisa berupa pujian, dan jangan lupa ya, ayah bunda berikan pelukan kehangatan dan ciuman kasih sayang bagi anak, agar anak merasa berharga dan membuatnya mencintai setiap hal yang ia lakukan. Kelima, jika ayah bunda sudah terlanjur membentak anak, maka segeralah peluk anak dengan kehangatan dan jangan lupa minta maaf atas tindakan kita kepada anak. Cara ini akan membantu anak membentuk sikap empati kepada orang lain, memiliki keterbukaan diri kepada kita sebagai orang tua, dan memiliki cinta yang dalam kepada kita maupun sesamanya. Jika cara-cara ini diterapkan dengan benar oleh ayah dan bunda, maka dapat membantu anak mengembangkan mental yang sehat, dan ketika ia melakukan kesalahan, anak akan mampu menyelesaikannya dengan cara yang tepat pula sesuai dengan usia perkembangannya. Ingat selalu ya, ayah bunda, teruslah mendampingi anak dengan menjadi orang tua yang humble dan friendly. Demikian tips pendek cara tidak membentak anak demi menjaga kesehatan mentalnya. Jika memiliki pengalaman tentang mendampingi anak, ceritakan tips menarik ayah dan bunda di kolom komentar yang sudah tersedia, termasuk juga jika ada permintaan tentang tips parenting yang lain. Bila ayah bunda membutuhkan ide tentang aktivitas bersama dengan anak, silakan lihat acara Geku-Giku di kanal YouTube YKB GKI TV. Selamat berproses bersama anak-anak ayah dan bunda. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.